Marah akibat ditegur karena menggunakan knalpot bising, seorang pria tewas setelah berduel dengan kerabatnya. Sementara itu polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan pria di Denpasar, Bali yang tewas di tangan temannya sendiri. Tangis histeris keluarga mengiringi proses pemakaman seorang pria yang tewas dalam duel yang terjadi di Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu. Peristiwa bermula saat korban yang berada di bawah pengaruh minuman keras marah lantaran ditegur tersangka pelaku yang terganggu suara knalpot motor yang bising. Korban kemudian mengajak duel hingga akhirnya tewas dengan sejumlah luka tikam di tubuhnya. Korban dalam keadaan mabuk, mungkin habis minum, dia melintas dengan balap motornya, jangan dibawa balap. Ditegur sama tersangka. Polisi menangkap tersangka dan menyita sejumlah barang bukti berupa badik milik tersangka serta baju yang dikenakan saat beraksi. Sementara di lokasi terpisah, Kepolisian Denpasar, Bali melakukan rekonstruksi kasus penganiayaan dan pembunuhan pemuda yang dilakukan rekannya sendiri Rabu siang. Dengan pengawalan ketat petugas, dua tersangka pelaku memperagakan sekitar 70 adegan di lokasi berbeda. Dalam rekonstruksi terungkap setelah menganiaya, para tersangka sengaja membuang jasad korban ke selokan untuk menghilangkan jejak. Diperkirakan meninggalnya korban sendiri di adegan yang berapa? Ya, kalau kita lihat dari perbuatannya, diduga di TKP yang kedua ini. Tetapi mungkin dari hasil otopsi yang ada, itu kemungkinan 6 jam ya. 6 jam bisa jadi perjalanan dari TKP kedua ke TKP 3, bisa jadi TKP ketiga, karena itu kan jarak yang dekat. Kasus pembunuhan terkuak 29 Mei lalu saat warga di kawasan Jalan Pidada, Denpasar digemparkan penemuan sesosok jasad laki-laki yang belakangan diketahui bernama Japerina alias Agus, asal Sumba, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan penyelidikan petugas terungkap, korban tewas dianiaya rekannya setelah berpesta minuman keras di kawasan Jalan Kusuma Bangsa. Tim Liputan CNN Indonesia. Hati-hati saat berada di jalan raya. Diduga sopir berkendara sambil bermain telepon seluler, sebuah mobil sedan menabrak sepeda motor di Pancoran, Jakarta Selatan hingga menyebabkan satu anak tewas. Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur, berhenti tiba-tiba untuk memutar arah, pengendara motor tertabrak bus hingga tewas. Diduga pengemudi bermain telepon seluler saat berkendara, sebuah mobil sedan menabrak sepeda motor yang berada di depannya di Jalan Pancoran Timur, Jakarta Selatan, Selasa malam. Mobil yang dikemudikan pria berinisial IAR ini melaju dari arah Kalibata menuju kawasan Pancoran, sedangkan motor di hadapannya sedang melaju pelan karena ada polisi tidur. Akibatnya sang anak berusia 7 tahun yang dibonceng orang tuanya tewas setelah terjatuh dan terlindas bagian depan roda mobil hingga mengalami pendarahan. Kemarin cuma kaget aja ya. Kemarin ya lihat sih ada motor jalan pelan, tiba-tiba di belakang ada mobil menyeruduk aja gitu. Terus yang bikin kagetnya lagi, pas kita lihat udah ada anak di bawah kolong mobil, kondisinya luka parah kayak gitu. Kasus kecelakaan lalu lintas ini kini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan. Di Ngawi, Jawa Timur, tabrakan terjadi antara bus dan sepeda motor Rabu siang. Kejadian itu bermula saat bus dan motor korban melaju dari arah Ngawi menuju Madiun. Sesampainya di lokasi kejadian, motor korban mendadak berbelok hendak memutar arah. Sementara itu, sopir bus sempat berusaha mengerem, tetapi jarak yang terlalu dekat menyebabkan kecelakaan tak bisa dihindari. Akibat kecelakaan tersebut, Suhudi, pengendara motor, warga desa Keras Kulon, Kecamatan Gerih, Ngawi, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Satya Muroda, korban yang dibonceng, menderita luka berat. Motor korban sempat terseret ke kolong bus hingga hancur. Menurut saya jelas ini kendaraan roda 2 itu dari arah utara semua. Dia mau belok, nggak tahu dari arah utara ada bis tuh langsung ke sana dari lor dari utara. Itu aja. Pak, setelah tabrakan kondisinya seperti apa Pak tadi Pak? Sisi yang laki-laki langsung meninggal. Sepedanya nyabrang. Nah, terus? Mapak bis. Jadi bis dihantam sendiri sama sepeda nih. Yang bawa sepeda. Bapak dari arah mana? Sepedanya dari arah Etan, bisnya dari arah Utara. barat. Mau arah lawan arah gini.
Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo. Sementara itu, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di unit laka lantas Polres Ngawi. Tim Liputan CNN Indonesia. Beralih ke informasi lain, di Palopo, Sulawesi Selatan, seorang siswi menangis di hadapan polisi setelah terjaring operasi patuh karena tidak mengenakan helm saat berkendara. Sementara itu, di Tasikmalaya, Jawa Barat, polisi menghentikan pengendara sepeda motor yang menggunakan sendal jepit. Pelajar ini terus menangis setelah terkena razia operasi patuh di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Rabu 15 Juni. Sebelumnya ia dan temannya berboncengan tidak menggunakan helm saat berkendara. Selain itu, siswa ini juga tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Ia meminta polisi tidak menilangnya karena khawatir diketahui oleh orang tuanya. Dalam operasi patuh yang digelar Satlantas Polres Palopo pada Rabu, 30 pengendara ditindak karena melakukan berbagai pelanggaran. Kalau pelajar tadi ada kita dapatkan mungkin karena dia shock ya dengan ketakutan, tapi kita akan coba mengarahkan untuk bisa memperlihatkan STNK dan mengambil helm. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam operasi patuh puluhan pengemudi sepeda motor dihentikan polisi karena berkendara menggunakan sandal jepit. Selanjutnya mereka diimbau agar mengganti sandal jepit dengan sepatu saat berkendara atau berboncengan. Imbauan ini disampaikan petugas untuk memberi perlindungan maksimal. Dan kita juga melaksanakan betul dengan sistem anjing, juga dengan stasioner. Kita tetap melaksanakan peneguran, kita melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk berkendara lebih tertib. Polisi menggelar operasi patuh selama 14 hari pada 13 hingga 26 Juni mendatang. Selain mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, operasi patuh bertujuan menurunkan angka pelanggaran dan jumlah kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.